Alhamdulillah ma'ana rabbiya khairu rabb wa wasitatan syafa'atuhu wa mutaqat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ilahi qadisyarat amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan, kesempatan waktu untuk mencari bersama-sama, untuk berkumpul bersama-sama dalam rangka ngaos, dalam rangka ngaji, dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan insyaallah mencari ridho dan syafaat Rasulullah SAW. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan dengan waktu ini sebaik-baiknya ya. Karena usia sampean ini usia penak-penake waktu yang emas untuk mencari ilmu. Dan tidak semua orang diberikan kesempatan seperti sampean-sampean. Teman kita di sana sini sekarang ono kesempatan tapi gak gelem ini. Ada yang ingin cuma gak bisa diberikan kesempatan, mungkin sakit, mungkin lagi ada halangan ya. Ono koncone sampean mari tiba kecelakaan adik saya ya. Nah, kemudian artinya kan dia gak bisa ngaji lah. Sama ini kayak sehat, waras, alhamdulillah. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Pokoknya kayak sehat kabeh, selamat kabeh gitu. Sebelum kita lanjutkan, karena sudah masuk waktu adzan terlebih dahulu, nanti setelah adzan saya akan ceritakan sedikit tentang kisah perjalanan mulia, perjalanan agung Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan coba bersama-sama dengarkan cara ini dengan cerita ya. Kita ambil hikmahnya, catat yang perlu karena ada ilmunya. Peristiwa Isra dan itu ada berapa peristiwa? Dua. Yang pertama adalah Isra, yang kedua adalah apa itu Isra? Secara bahasa Isra itu adalah perjalanan malam hari. Secara istilah apa? Maksudnya Isra itu apa? Perjalanan malam hari oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Kemudian ada Mi'raj. Apa Mi'raj? Naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Sebelum itu terjadi, apa yang melatar belakangnya moro-moro Kanjeng Nabi itu diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya namanya Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Kenapa kok sedih? Pertama ditinggal pamannya yang paling membela. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Pamannya ya. Sekaligus ayah daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abu Thalib atau Abi Thalib. Kemudian ditinggal ya, karena sudah paling membela, pamannya paling membela, meninggal. Setelah itu belum sampai lama, tahun itu juga meninggal juga istri yang paling setia, cinta pertamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Sayyidah Khadijah meninggal. Rasul pun sedih karena sebagai manusia Rasul juga sedih. Artinya dari pelajaran ini kita bisa ambil apa? Kalau kita ditinggal orang yang kita cintai, boleh apa tidak sedih? Ketika Rasul nanti ditinggal putranya namanya Said Ibrahim, beliau juga meneteskan air mata. Loh, diprotes sama Nabi. Loh Nabi, jangan nggak terima tak sama takdirnya Allah. Ini Ibrahim meninggal kok nangis orang lu. Nangis itu adalah bentuk kasih sayang, tidak apa-apa. Ditinggal mati bayi, tinggal mati orang tuanya, saudaranya atau siapapun yang dia meninggal dan itu nangis kita tidak apa-apa. Yang tidak boleh meratapi nasib, meratap-ratap itu tidak boleh. Nabui wajahnya. Buang bayi. Bajunya di ya Allah, kok gak kuat sing mati. Ya temenan. Malaikate nangkok, ya wis lek akmu ya wong tak balekno bojomu tapi kok sing mati. Gelem kira-kira? Ora kira. Ya Allah, anakku ya Allah. Ya Allah, mbahku ya Allah, kok mati mbahku ya Allah, kok ora mbake dhek sing mati. Ya,
nggak boleh. Ini nggak boleh. Tapi kalau sedih, nangis ya nggak apa-apa. Intinya apa? Nggak sampai mengeluarkan suara nangis, sampai cerit-cerit, itu tidak boleh. Itu haram ya. Nah. Bahkan kenapa? Karena ini termasuk ajaran jahiliyah. Ajaran jahiliyah. Dulu itu kalau ada orang meninggal, orang jahiliyah yang nangis banyak, cerit-cerit bawahnya itu menunjukkan orangnya mulia. Berarti padahal ya bukan mulia, hendaknya seorang itu bukan ketika meninggal dia akan cerit-cerit nangis kan enggak. Tapi dulu zaman jahiliyah, ajaran jahiliyah itu kalau ada orang meninggal dan banyak yang nangis cerit-cerit, berarti dianggap orang ini derajatnya tinggi, mulia. Sampai ada orang yang meninggal kok gak ono sing nangis, itu keluarganya membayar orang agar nangis. Dia nangis terus. Ini kon tak bayar. Ya. Berapa dirham? Nangis kon. Wah. Bohongan. Seperti terjadi di Korea sekarang. Korea Utara. Korea Utara itu gitu. Ketika bapaknya Kim Jong Un presidennya itu meninggal, seluruh rakyat Korea harus bersedih, harus nangis. Lek ketemu guyu penjara gede. Harus sedih, harus nangis, walaupun guyonan, netokan. Kapok kan modar kan kapok. Karena dia diktator. Sudah. Terjadilah tahun namanya tahun kesedihan. Walhasil karena Rasul ini kekasihnya Allah, Allah tidak akan membiarkan hambanya itu terpuruk dalam kesedihan. Kalau sudah orang dicintai Allah, gak mungkin Allah membiarkannya. Hambaku ini seakan mesti disahkan demi Gusti Allah. Ingin Allah itu menghiburnya, makanya diperjalankan salah satu peristiwa untuk menghibur Rasul adalah dengan adanya Isra dan Mi'raj. Di Isra Mi'raj karena pelajaran apa? Allah tidak akan membiarkan hambanya atau kekasihnya sedih, gak mungkin. Ketika kita sudah menjadi kekasihnya Allah, kita sudah dicintai oleh Allah, gak mungkin kita akan sedih. Mesti kok dihibur sama Allah, mesti kayak solusi sama Allah. Karena kekasih Allah itu alias wali. Apa sih artinya wali Allah itu apa? Kekasihnya Allah. Cirinya ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum. Ketahuilah orang yang dicintai Allah itu cirinya dua, gak pernah takut, gak pernah khawatir. Oleh sedih gak boleh. Dia hanya satu khawatirnya ketika ditinggal kekasihnya. Seorang pecinta itu tidak takut apapun. Yang ditakuti seorang pecinta hanya satu, yaitu ketika ia ditinggal oleh kekasihnya. Ya kan? Iki lho wong lanang arek lanang jeneng arek wedok, gak apa-apa, Dik. Lautan ku seberani. Gunung-gunung ku daki. Lautan api akan aku seberangi, gak masalah. Tapi ngombe kopi disebul. Kena nalpot nangis. Tenggoro. Kenapa? Gak apa-apa, Dik. Ditakzir gak apa-apa. Hadapi bersama. Bukti bahwa aku cinta kepadamu. Bukti cinta kok ditakzir bareng. Wis. Memang seorang pecinta gak takut apa. Yang takut hanya satu, kalau dia ditinggal kekasihnya. Dia ditinggal sama orang yang dicintai. Wali Allah juga gitu. Gak ada yang ditakutkan oleh wali Allah kecuali satu, ketika dia jauh dari Allah, ketika Allah meninggalkannya. Na'udzubillah min. Wis. Ketika tunggu. Katanya kemarin Kiai Jamal yang lebih sedo itu ada kata-kata mutiaranya bagus dia. Kalau ada guru meninggal, kamu cari guru lagi bisa. Kalau ada kekasih atau istri atau suami meninggal, kamu lebih mana iso. Kalau ada anak meninggal, kau nih mana iso. Kayak loh. Ada, semua ada gantinya. Kecuali satu, kalau kamu sudah ditinggal Allah, boleh ganti sombong. Makanya jangan pernah tinggalkan Allah, jangan sampai kita ditinggalkan oleh Allah. Ditinggalkan siapapun gak masalah aja nih, mesti dunia itu gantian. Mesti gantian, semuanya gantian. Biyen 100 tahun yang lalu, Singosari ini bukan milik sampean. Kowe sapa? Kowe mbahmu saiki mati, gantian semuanya, mbah kita meninggal, nah kita yang gantian menduduki Singosari. 100 tahun lagi kita sudah pensiun, gantian mana yang buminya diganti anak putune kita nanti. Apa yang enggak gantian apa? Rumah. Omah kuwi mbahmu piye? Dibangun tinggal mati gantian kon sing ngene.
Ben kon sampai tua nek omahku gantian lagi kamu meninggal anakku sing ngene. Semua ini serba gantian. Bojo yang ngono salah satu meninggal. Yo gantian wong niku dirabi wong liya. Ya kan? Semua gantian. Kecuali satu, oleh Allah juga sampai gantian. Jangan sampai ditinggal oleh Allah. Meninggalkan Allah atau ditinggalkan oleh bahaya. Karena orang yang sudah menjadi kekasih Allah, mustahil Allah akan meninggalkannya. Ini dihibur sama Allah. Jibril, celukan hambaku itu, panggil hamba saya. Ya napa Gusti wis salah juga. Gugaan caan Isra Mi'raj. Ketika itu didhawuhi, dia pernah didayai malaikat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rasul masih keadaan tidur. Dibangunkan, ya Rasul ayo melaku. Lho lapo? Wis ayo melaku cepetan. Wis temu ndi? Wis ayo melaku. Di depan sudah ada yang namanya buruk, kendaraan lah. Jenengan dirindukan oleh Allah, jenengan dikangeni oleh Allah. Oh, alhamdulillah. Ya wis, tak bangun. Sebelum itu sih. Malaikat Jibril itu membawa bejana. Oh, bejana itu. Wadah, baskom, ember, sekarang kaleng lah semua itu bejana. Kemudian apa itu isinya? Air apa? Air Telaga Kausar. Apa? Kijami apa? Santri. Oh, orang. Apa rek? Bawa air zam. Nah, ini yang menjadi dalil bahwa air zam-zam itu lebih afdal daripada air yang nanti ada di Telaga Kausar. Dikatakan dalam kitab Bajuri itu ada 4 air yang paling mulia nih di muka bumi. Air yang paling mulia ada 4. Satu, air yang pernah keluar dari telunjuknya Nabi, ini air mujizat. Ini sekalot tandingan. Ketika Rasul itu sampai pernah beberapa hari ya, kehausan, nggak ada air, kekeringan, maka Rasul menunjukkan apa keajaiban atau mujizat beliau. Maka keluar air dari sela-sela jarinya Nabi, dan airnya masya Allah. Lek santri-santri ya podo mirip nek kanjeng Nabi ya. Metu banyu nih. Nek godike lek metu banyu. Tapi kudu air mujizat iki yo. Air ujian iki yo. Kalau Nabi keluar airnya nyumber, Pak. Itu yang paling afdal. Kenapa? Karena keluar nyumbernya bukan dari tanah, bukan dari langit, bukan, tapi dari tangan yang paling mulia makhluknya Allah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa yang air yang paling mulia? Ma'uz Zamzam, air Zamzam. Loh, kenapa kok air Zamzam? Bukan air yang nanti di surga, oh enggak. Air surga masih kalah dengan air Zamzam? Iya. Dalilnya apa? Nah, ketika Isra Mi'raj, Rasul itu dibawakan air Zamzam oleh malaikat Jibril. Bukan air yang dari surga, bukan air yang dari telaga, mau boten. Maka air yang paling mulia kedua setelah air yang nyumber dari astonipun kanjeng Nabi, ini kok air Zamzam. Dalilnya itu tadi dibawakan oleh malaikat Jibril. Untuk apa air ini? Untuk membasuh daripada hatinya Rasulullah SAW. Nanti tak terang masalah membasuh itu. Yang ketiga air apa? Baru air Telaga Kausar. Nanti muka-muka mampir kabeh nang Telaga Kausar. Ya, karena orang yang sudah lolos daripada Sirat, engko mesti mampir nang Kausar, mari nang Kausar ngombe di kono. Siapa orang yang minum di Telaga Kausar, satu tegukan dia enggak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Lego, mari Telaga Kausar sudah langsung nang surga. Nah, ini baru. Lah yang keempat apa? Ma'u Nahrin Nail, atau air daripada Sungai Nil. Sungai apa? Sungai Nil ini pundi Sungai Nil? Di Mesir. Ya, muka-muka kono iso ziarah rono kabeh ya. Syukur-syukur iso ana kuliah nang Al Azhar Mesir. Air yang paling mulia yang keempat adalah air Sungai Nil. Untuk Sungai Berantas. Untuk Bengawan Solo. Kali itu mapel apa maneh untuk. Ya. Loh, kenapa? Kok Sungai Nil itu tadi apa? Sungai atau airnya berkah, airnya mulia, karena di situ pernah ada bekasnya para nabi, termasuk Nabi Musa ketika masih kecil dikenyut atau dikintir nang Sungai Nil. Lek Bengawan Solo Berantas sapa sing ngintir niku sapa? Pak Ijo. Mungkin dikintir niku. Sapa sing adus niku sapa? Bengawan Sungai Tumapel sapa sing adus niku?
Nah kalau Sungai Nil yang mandi, yang situ pernah dilewati oleh nabi-nabi terdahulu. Nah ini ya, air termulia di empat ini adalah di dunia di tempat itu tadi. Wis. Malaikat Jibril bawa baskom, isinya air Zam-Zam. Untuk apa tadi? Untuk membasuh hatinya Rasulullah SAW. Loh, Gus, lalek nih. Apa namanya? Rasul itu hatinya dibersihkan, dibelah lagi, dibersihkan. Berarti hatinya Rasul itu kotor. Oh, bukan. Dibasuh bukan berarti kotor. Dalam kata Imam Ali Habsyi, Sahibul Maulid Sibtu Duran itu dalam maulidnya beliau matur. Apa namanya? Liyazdadu tuhron ala tuhur. Untuk menambahkan suci di atas kesucian. Sudah suci, tambah suci mana? Contoh, mas ini wis mari rabi. Mari rabi wis atus di manten. Tapi kok ketemu bojone, waduh, atus mana? Kenapa? Untuk apa namanya? Menambahkan kebersihan di sudah bersih, tambah bersih. Sama ini dicelup misalnya apa? Pak Bupati nanti oleh beasiswa, padahal wis atus itu mang dari sekolah wis atus. Oh, celup Pak Bupati atus maneh, cek wangi macanya. Ini menambahkan suci di atas kesucian. Namanya yazdadu tuhron ala tuhur. Maka dibelahlah dada Rasul untuk kedua kalinya. Jadi Rasul itu pernah dibelah dua kali. Yang pertama kapan? Saat masih kecil, ya. Bukan berarti Rasul punya kekotoran, tidak ada. Yang kedua saat mau Isra Mi'raj ini, nah dibelah, kemudian dibasuh dengan air Zam-Zam. Setelah itu bersih di operasi mana ya orang koyo operasi ini di rumah sakit kuno sudah. Ini canggih sudah teknologinya, teknologi langit. Wis. Selesai itu monggo, Nabi monggo. Di depan sudah ada kendaraan. Siap, kendaraannya apa? Tahu buruk itu apa? Buruk iku bojone Pak Roker ya. Buruk itu apa? Artinya apa artinya? Buruk itu artinya kilat. Tapi ini yang dimaksud buruk itu bukan kilat, tapi apa? Ada khusus hewan tunggangan khusus. Sing dia sing rame ya. Sing rame tak kei mik cerita. Buruk ini adalah hewan atau kendaraan khusus yang digunakan untuk oleh para nabi. Khusus nabi-nabi. Jadi sebelum Nabi Muhammad ini Isra Mi'raj pernah buruk itu tahu ditumpahi beberapa nabi. Antara lain Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan berapa istrinya? Berapa? Satunya siapa? Kulo. Terus ada lagi Saroh. Yang kedua adalah ya. Saroh itu daerah Palestina. Lah Siti Hajar disuruh ngungsi ke daerah Arab, Jazirah Arab. Ini untuk wirawiri nang Arab nang Palestina. Ini menggunakan buruk. Nabi siapa? Nabi Ibrahim dia cepat bus. Karena istrinya dua agar cepat ya kan. Nah, itu buruk. Nah, nek sampean guru duwe buruk kalah bojo loro. Ya. Wis, kemudian apa yang terjadi? Bengkalai. Awalnya nggak mau, buruk iki rada tambeng, rada tablek. Bengkalai. Aku mau ditumpahi aja. Dipukul kepalanya sama malaikat Jibril. Pok, kon enggak ada iki sing ngerti tumpahi sapa? Siapa yang mau numpak yang naik mau menaiki Anda ini kamu tahu enggak siapa? Ini afdhalul khalqi ajmain. Makhluk Allah sing paling mulia, enggak ada yang lebih makhluk yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung tunduk matun dingklu mantun. Ya, lebih mulia dari jenengan. Oh iya, saya ini enggak lebih mulia daripada Nabi, katanya malaikat Jibril. Wong sing paling mulia, makhluk yang paling mulia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kan buruk itu bentuknya seperti kuda. Seperti kuda tapi mempunyai sayap. Sayapnya berapa? 2, 3, 4 sampai berapa riwayat itu wakeh. Tidak terhitung ribuan jumlahnya sayap itu. Walhasil kemudian untuk Unicron, siapa ngomong Unicron? Omicron, wait. Kemudian manut sudah. Maka naiklah Rasul ke atas pundaknya atau ke punggungnya si buruk. Nyampe nang di. Ya apa sih? Nyampe Tumapel. Nyampe mas jadi Lakso, Tumapel sapa sing
Masjidil Aqsa di mana? Al-Quds mana? Palestina. Di Palestina. Mekah ke Palestina kalau naik pesawat kira-kira 3 jam. Halo, 3 jam itu naik pesawat. Naik dulu karena pesawat numpak unta beberapa bulan sampai 2-3 bulan OTW-nya. Lah iki sepengi wes contoh langsung di Palestina. Maka dari itu ayatnya apa ayatnya? Isra Mi'raj itu surat apa ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Makanya ayatnya subhana, maha suci Allah, maha suci zat. Kemarin maha suci kok boleh dikatakan kan kita tuh takjub, terkagum-kagum bagian perbuatan apa, sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang jelek. Kagum wi lu kule wong Jawa lek kagume wong Dura mbok abuh. Waduh, wedi ya. Kenapa kok takjub? Kenapa kok pakai subhana? Karena memang ini menakjubkan, sesuatu yang nggak masuk akal, nggak masuk di nalar seorang, nggak kena di nalar. Kok iso dalam satu malam, nggak sampai 1 malam, Rasul itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu lep ngelutok. Dulu nggak ada kapal jet, dulu nggak ada yang namanya pesawat sing cepet-cepet, nggak ada. Paling cepat numpak unta, itu pun 3 bulan. Kok iso sewengi? Bisa, karena nggak kena dipikir. Salah satu mukjizat daripada Rasulullah SAW. Walhasil dalam perjalanan itu sak durunge nyampe di Masjidil Aqsa dijak ke 4 tempat. Halo, nang piro berapa tempatnya? 1. Ada dijak nang tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ketika sudah masuk daerah situ mendekati Palestina, ayo saya mandek transit di sini dulu. Nabi, lah napa? Salat 2 rakaat. Oh, nggih, siap, salat. Napa niki Jibril? Ini tempat lahirnya Isa alaihissalam. Oh. Ayo ngalih-alih ke sana. Ke kebun kurma. Nah niki kebun kurma dong, salat riyen 2 rakaat, siap, salat. Tas salat 2 rakaat. Ini tempat apa? Ini tempat di mana Nabi Musa sembunyi dari kejaran Fir'aun dulu. Pernah liwat apa namanya? Kurma, kebun kurma, ternyata keruan sampai akhirnya nanti di laut itu kan. Sholat. Yang ketiga, kemana lagi ini kita? Ke kebun kurma lagi. Loh kok kebun kurma mana kok? Ini apa? Ini adalah Madinah Al-Munawwarah. Loh kok ini Madinah? Ini nanti apa namanya, cerminan dari Madinah yang mana engkau akan hijrah ke dalamnya. Sholat lagi doa. Yang terakhir baru pos yang terakhir adalah di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa beliau sholat dan menjadi makmum dari Nabi siapa? Para nabi dan rasul, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Semua hadir. Ono absen ini untuk Nabi Adam, oh ya hadir. Ono malaikat itu dari pengurusi. Idris, oke, no kabeh di absen. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang nggak ikut kabeh sholat, dan apa namanya, rasul menjadi imamnya. Wa taqaddam talis sholati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Itulah ya Bu, tarhim itu loh. Kamu jadi jenengan ini jadi imam daripada nabi-nabi dan rasul yang sudah diutus oleh Allah sebelum Anda. Salam harus ketemu kabeh ya. Singkat cerita nih, sudah tembun di mana niki Jibril pun sakniki tumut kula. Tembun di Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Jalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Bismillah. Cukup ya. Langit sang pertama. Ketemu Nabi Nuh, Nabi Nuh enggak ketemu Nabi Nuh.
Nabi Musa ya, ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Isa ya. Lah dalam perjalanan ini ada tamsil. Apa itu tamsil? Pelajaran, contoh-contoh. Pertama kali yang dipandang Nabi sing mandek sing niku lho jenengan delok. Apa? Ana wong ngeburu indase. Apa namanya? Pentung bosan. Aduh, sampai pecah, kepalanya pecah. Dikembalikan lagi sama Allah. Woto maneh, kepruk maneh, pecah, otaknya keluar. Moncrot, motone mencolot rono. Ya kan? Untune protol rono pokoknya. Dibalekno mlaku dhewe montone balik sret kono maneh dibalik. Kepruk maneh, kok medeni ngoten Jibril? Niku sinten Jibril? Itu umat jenengan. Umatku. Nggih, umat jenengan. Siapa umatku yang terjadi kok ngono sinten? Yaitu orang-orang yang sahun. Apa rek? Apa sahun rek? Lalai dalam menjalankan lo sholat lo itu, tak bisa disiksa dikepurin. Kenapa kok gitu? Karena dia lalai, keluar daripada waktunya sholat. Gak sholat, gak jawab sholat ini. Padahal di jam loro pae setengah telu lah si onan lori. Setengah telu sih 5 menit kas tak nonton no FF. Susah ngantuk keturun sangi jam 5 ya. Jam 5 wis menisan wis dilungkas adus sampai mlebu maghrib. Sarip ya, dur sarip dan di sisi zuhur, asar, maghrib. Loh, ini orang yang sholat nih loh celaka, rungokno. Halo. Sholat aja masih celaka. Kalau sholat yang celaka siapa? Orang yang lalai dalam sholat. Fawailul lil alladzina hum wis kemudian keru. Makane ngono, lha kok gebuk-gebukan kowe. Belajar mbok istirahat. Lah ono Pak Mudin, Pak Mudin arek. Iki bapaknya di Mudin ana. Pesen ya mulai ono mati ya kan, gak pati salat kok kentok nek kowe iki gak pati salat iki. Helm ono, dari mati dipocongi kayak helm. Pesen kenapa? Kok lagi dikepruki cek gak sampai hancur helmnya ya. Koncore tapi ngawure, malaikat lho helman, jupuk helme kepruk helm naman. Wes. Jangan sampai kita itu sholatnya lalai. OTW maning seret, ketok maning. Ada orang satu orang dikai makanan dua makanan, satu daging yang dimasak dengan lezat, steak, barbecue macam-macam, wangi, ambune enak, lezat, dimasak oleh master chef. Lah satunya iya daging tapi bosok akeh sete, ambune padhet, gak enak wis akeh sete gilani. Wong loro iki wong siji mah dikai panganan loro. Wis milih. Lho, lah kok milih sing badhek akeh sete digantu. Lho, malah sampe badhek dikelamut-kelamuti tulangnya itu. Ya gila nih jadi nih. Sangat menggilani. Lho sinten niki Nabi? Lama Jibril, sapa iki Jibril? Umat jenengan. Lho umatku maneng. Nggih. Sapa iku? Kok ngono? Ya. Niku wong sing selingkuh. Wis duwe bojo sing sah sing halal lah kok milih tanggane. Wis duwe bojo sing sah sing halal ya. Kok milih selingkuh ambek kancane, ambek tanggane, ambek bojone wong liya. Naudzubillahi min ini loh, bojo wong lanang wong wedok rabi, bojonya sudah sah. Itu kan yang awalnya zina malah jadi pahala kan. Wis nabi ya kan, sudah menikah. Kemudian Anda melakukan hubungan dengan istri Anda, istri yang sah, ganjaran bos. Bahkan oleh pahala sodako bos ya. Wafi budhi ahadikum sodako. Kon ngeloni bojomu oleh ganjaran sodako. Kan kon gak duwe kon lewes bojo, ben-bengi sodako bisa. Lah tapi sono sing halal oleh ganjaran, lah kok milih selingkuh. Naudzubillah min sama dengan orang yang milih makan bangkai tadi. Aduh naudzubillah, gila nih.
Udah OTW lagi sih. Nah, ketemulah suaranya sandal. Lotek, ambune wangi. Sampai nih sandalingan sapa tenang ndi tenang kali amprong ta mboten. Sinten? Adalah suaranya jejak langkahnya sinten? Sayyidina Bilal. Loh, Bilal lah sing urip nggih, tapi sudah terdengar suara kaki langkahnya menuju surga. Masya Allah, subhanallah. Wis. Lanjut maning tet. Ada makam. Ono kuburan tapi ambune wangi. Wangi pokoknya wis. Saking wangine. Kuburane sampane kan. Ya, tuh lali. Rodok turun iki kan. Neka kuburane sapa? Dewi Masito. Sapa neka? Dewi Masito neka sapa? Sapa Dewi Masito sapa? Pembantunya Fir'aun, digoreng sama Fir'aun itu karena ketahuan iman, lebokno kuali besar panas bleng. Nah, makamnya itu wangi sampai tuh di akhirat. Alhamdulillah. Lanjut. Oh ya, ada pelajaran lagi next. Ada orang yang panen. Baru nandur ngelebokno di lemah tuh langsung cukul sret, berbuah bawahnya lebat panen. Nyemplungno nang siji plung. Wah lho, enak menung iku nandure dilu, panene wake langsung. Sinten niku? Siapa? Orang yang ahli sedekah. Makane gak oleh sedekah yang kita keluarkan saat ini dunia itu menjadi benih nanti yang akan bercabang berwakai semoga. Dan masih banyak contoh-contoh ini masih banyak kak nonton kok akhirnya saya diceritakan kabeh. Kemudian ada setelah lanjut next tiba-tiba ono wong nyeluk-nyeluk wong wedok nyeluk-nyeluk Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Ha Muhammad wong wedok lagi. Ha Muhammad. Iskini kata. Diceluki padahal Nabi ini kalau dipanggil gak mungkin noleh kok, gak mungkin mesti dengan badannya. Ini gak mau. Toleh enggak jangan. Kan itu terus. Pertama kali 4 kali dipanggil. Satu pertama kali gak ditoleh. Ya Muhammad. Lihat saya. Kedua, Muhammad, lihat saya dong. Motor tua. Sing paling genit yang nomor 3. Ya Muhammad, sini ikut tante. Orang ngono kan. Pokoknya genit suaranya bagus gitu ya. Siapa itu Jibril? Yang pertama itu Yahudi, orang Yahudi. Kalau jenengan ngono oleh umat jenengan dari Yahudi kabeh. Nah, untung jenengan ini dah noleh. Yang kedua siapa yang kedua itu tadi jeluk-jeluk kok ngono. Orang Nasrani. Ada kata jenengan noleh, umatnya jenengan jadi Nasrani kabeh. Alhamdulillah gak noleh. Yang ketiga siapa? Suarane kok ngono. Roto-roto. Budo ngono modelane. Sini, ikut tante enggak sakit kok macam-macam. Itu adalah dunia. Katanya Nabi, dunia ini dunia dengan seisinya. Kok jenengan noleh umat jenengan akeh dadi wong sing kedonyan kabeh nyembah dunia. Nabi aja enggak noleh, umatnya akeh sing kedonyan 24 jam golek duit tok lali ibadah. Kata napa kata? Alhamdulillah kita ini tidak dijadikan oleh seperti itu ya. Bukti ini sampai gelem ngaji ya. Alhamdulillah. Terakhir alhamdulillah. Terus terakhir ono wong tuwek bareng mbah-mbah. Niku jenengan toleh enggak apa-apa. Saya itu enggak apa-apa, nggih enggak apa-apa. Toleh Nabi. Ono wong tuwek umure 1000 tahun. Wis mripate iki jenenge alisnya sudah klengsre sampean tuh. Aku kuat melek sampai wis tuwek saking melek dikenekno. Tekenan tuyu dijegal ngleblake kok iku. Koyok rongko wis saking bungkuke iku koyok wis ati ngambung dengkul.
remen wis. Lemar Mbah Uyun kalah. Terus, loh, ana wong tuwek sinten Jibril? Itulah usia dunia. Usiane donya. Itu sudah tua, dilungkas mati. Wong tuwek nanti marane wis mambu lemah dilungkas mati. Itu zamannya Nabi 1400 tahun yang lalu. Itu usia dunia kaya umur 1000 tahun wis tuyuk-tuyuk itu. Nah, artinya kiamat memang semakin dekat. Padahal usia orang umat-umat sebelumnya Nabi 100 tahun, 1000 tahun. Ya, Nabi Nuh itu dakwah berapa? 950 itu dakwanya, belum masa kecilnya sampai masa baliknya belum. 1000 tahun keliwat. Nah, umat Nabi kok sudah tahun 63, bahkan belum 60 kadang akeh sing wis mati. Apa meneh kenai apa? Pandemi. Akeh wong sing dipendemi ya kan? Pandemi akeh wong sing dipendemi. Ono varian baru rasa coklat, rasa strawberry macam-macam. Nah, Omikron, Politron, apa? Poptron, Megatron, susah. Gua mari kau pemaning. Kesel sampean ya. Itulah usia dunia lah. Napa umatnya Nabi ini usianya pendek-pendek? Katanya ulama apa katanya? Yaitu karena memang Rasul itu dan umatnya sudah dirindukan oleh Allah, gak usah suwe-suwe wis. Cek ndang mlebu surga wong-wong ndang dipateni. Umat biyen ribuan tahun, ratusan tahun gak ndang mlebu surga. Wis ngono kafir bisa harus tambah gak penak dunya, gak penak akhirat. Umat Nabi wis gak usah suwe-suwe, 60 mati, 50 mati. Napa? Ndang mati, ndang kiamat, ndang mlebu surga. Amin ya rabbal alamin. Walhasil sampailah di singkat itu nek Sidrah Al-Muntaha, batas paling akhir pun Nabi monggo pinarak panjenengan. Terlebet ada cahaya. Ya. Loh, ya mau kula dhewean, mosok seorang sahabat meninggalkan sahabatnya yang lain. Loh, bukan perkara meninggalkan atau tidak Nabi. Kalau saya masuk di situ saya hancur, luluh sudah. Gak kuat. Ya kan? Suwe apa nih suwe? Saya nggak mau dengar bersama kamar dulu. Ya. Ceritanya. Masuk situ ada cahaya. Nabi Muhammad hanya satu-satunya makhluk yang bisa tembus itu. Kalau selain Nabi hancur, musnah. Gak kuat kulo saking panasi. Mosok sih enggak saya itu ya sudah, kalau begitu memang adanya sudah saya masuk. Nah, Nabi masuk sudah ditinggalkan oleh malaikat Jibril. Dan disitulah Sidratul Muntaha ketemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulama Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ruhan wa jasadan. Sak rohi yo sak saja, sak jasate. Sak sandal-sandale. Maka dari itu ada namanya trompa. Itu kenapa kok dimuliakan? Trompa adalah sandalnya Nabi ya. Itu kita ini tidak lebih mulia daripada sandalnya Nabi. Sandalnya Nabi aja pernah melok nemoni Gusti Allah. Dan Nabi ini dipanggil Asra bi abdi, yang mana diperjalankan. Nabi diundang sama Allah. Ini menjadi lebih mulia daripada malaikat Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu pengen ketemu Allah tapi gak dikabul sama Allah. Rabbi arini andur ilahi. Ya Allah, bawa kepin cermerat dengan yang nopo wajahnya, dengan yang nopo. Qala lan taroni, kamu nggak bisa lihat saya. Katanya Allah kepada Nabi Musa. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW diundang sama Allah sudah, ketemu sama Allah, gak minta. Berarti lebih menunjukkan Nabi Muhammad lebih afdal dari seluruh Nabi. Wis. Ketika bertemu sama Allah dikai salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Makanya di tahiyat itu kan, salam sejahtera bahwa bagi jenengan, selamat ke atas jenengan, atas seluruhnya, salam rahmat takdim semua tak kasihkan kepada jenengan. Tapi apakah Nabi jawabnya assalamu alaina? Ngono. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nabi loh sampai ngadem nang Allah itu tidak lupa kepada umatnya yang soleh. Didungan terus. Nggih, kula terami salam penghormatan, salam kesejahteraan ini untuk kami, tapi tidak hanya untuk kami Gusti, wa ala ibadillahis sholihin. Untuk seluruh orang-orang yang iman jenengan dan soleh-soleh semua. Makanya jadilah orang yang soleh. Akan dapat apa? Dapat ini loh, barokah kita pernah disalam nonang Gusti Allah be Kanjeng Nabi. Salami nang Gusti Allah langsung sing nyampe nang Gusti Kanjeng Nabi. Mari tadi orang soleh, cek oleh dumoni.
Moga-moga soleh-solehan. Singkat cerita nih wis, nah, dikeilah yang namanya hadiah, yaitu sholat 50 waktu. Nabi orangnya baik, gak wani nawar-nawar. Nggih, siap. Singkat cerita nih langsung mudun, mantap lagi ketemu Nabi Musa. Nabi Musa lho to, usil ngono aja Nabi Sira to, anu kan ya akeh lakone Nabi Musa. Muhammad, ya Muhammad, oleh apa kan Mas? Kipu. Dikai hadiah kula niki hadiah apa? Salat 50 waktu. 50 waktu. Umatku sing gede-gede ya ngono gak kuat. Umatku maine sing cilik-cilik rada dinyek. Tapi barokah dinyek. Akhirnya salatnya dikorting. Lah terus napa Nabi Musa? Ngene ya diskon. Diskon Isra dan Mi'raj. Oh. Nggih pun. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Akhirnya naik lagi Rasul. Terus menurut pertimbangan daripada Nabi Musa, gini kok dikurangi ngono ya wis tak korting. Korting 5, turun lagi tadi 45. Wis ah, dikorting sampun piro? Korting gangsal. Pinten 45. 45. Ini kakean. Area 5 kok gak kober nang kantin kok. Gak kober sekolah, gak kober nang ndi kok salat tok umure sedina. Terus ono korting maning sampai naik turun 9 kali. 50 naik turun per naik dikurangi 5 9 kali berarti kali piro rek? Tinggal 45 di korting sampai kali 5. Iku wis karepe Nabi Musa abot 5 kula sik abot kortingen maneh bohong. Mboten pun disukan. Tapi yang 5 waktu ini pahalanya tidak berkurang sama sekali. Dan itu sama dengan 50 waktu, enggak berkurang sama sekali. Ojo sampai enggak sholat. Ibadah yang istimewa, spesial. Tidak ada yang lebih dari sholat. Menerima wahyunya aja langsung gak kadik malaikat Jibril. Orang yang mau sakit, mau sehat, mau soge, mau miskin, mau bepergian, mau enggak, itu semua wajib. Selain ibadah sholat enggak apa-apa. Misalnya sampai Ramadan loro nemen enggak poso oleh apa enggak? Boleh. Gak iso zakat gak duit boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau sholat nggak ada alasan untuk nggak sholat kecuali mbak-mbak sing head, kecuali ada cilik sing urung balik. Ya. Gak iso ngadeg lungguh, gak iso lungguh. Gak iso baring terlentang isyarat mata, gak iso isyarat mata kedipan, yaitu isyarat dengan hati. Sampai mati aja masih wajib di sholat. Ono awang mati modono di zakati, dipasani, tidak ada, semuanya wajib di sholati, menunjukkan istimewanya sholat. Pun setelah itu istimewa sholat ya. Rukun Islam ya, syarat orang masuk Islam pertama baca syahadat. Setelah syahadat lapore maka dari itu sholat itu nomor 2. Yang satu adalah syahadat. Boleh nggak sholat dilanggar? Boleh. Sholat boleh di masjid boleh, di musola boleh. Yang nggak boleh sholat itu ditinggal, nggak boleh. Wis, alhasil selesai. Mudun balik nang Masjidil Aqsa. Langsung balik nang Masjidil Haram ke tempat beliau. Ternyata peristiwa ini sekitar terjadi kalau tono jam itu 12:30. Lah nyampe di situ burung subuh jam 3, setengah 3. Dulu. Sampai isu ini memang terjadi hanya 2 jam. Hanya berapa? 2 jam dong. Kok iso aku nutup Masjidil Aqsa sampai langit sampai itu bola balik ping 9 kok merong jam iki apa ceritane? Ya itulah karena yang membuat waktu itu adalah Allah, sing menghentikan sing ngatur waktu itu juga adalah Allah. Walaupun ketok koyo ngono suwe ini, tapi memang kalau Allah menghendaki ya bisa saja terjadi. Singkat cerita nih, keesokan harinya cerita kepada para sahabatnya. Mari sholat subuh dikumpulkan sahabat, aku duwe cerita, bengi mari ngene-ngene ditakno. Semua sahabat enggak percaya, enggak sulit mempercayai. Bahkan ada orang yang sampai murtad gara-gara krungu, orangnya sudah Islam. Jadi sahabat, krungu khayal cerita seperti ini menurut dia khayal, enggak beres iki untuk Nabi balik. Khayal jadi murtad, naudzubillah min. Satu-satunya orang sahabat Nabi yang langsung percaya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari itu beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Sampai Sayyidina Umar loh. Sayyidina Umar itu loh, sahabat yang mulia itu gak langsung percaya. Sik ta. Sampai bisik-bisik nang kancane sik ta. Nabi iki gak apa-apa.
gak rodok halu katanya. Apakah gak masalah, ada masalah di otak beliau sampai ngomong ngono? Mungkin ini halu karena mari ditinggal orang-orang kekasihnya itu, pamannya, istrinya, mungkin rodok halu mungkin. Gak orang langsung percaya. Gak katanya saya Sayyidina Abu Bakar loh. Kok gitu gak bertakan? Andai kata aku diceritakan peristiwa yang lebih menakjubkan lagi, lebih gak masuk akal lagi daripada Isra Mi'raj, aku akan tetap percaya, katanya Sayyidina Abu Bakar. Maka dari itu beliau hanya satu-satunya orang yang mendapat gelar As-Siddiq. Penutup dari itu kita harus percaya bahwa adanya Isra dan Mi'raj. Kita harus juga ambil pelajaran apa yang sudah terjadi selama Isra dan Mi'raj itu nanti. Ya. Dan kita harus percaya wa kullu ma atabihi rasulu fa'akuhu taslimu. Dan semua apa yang datang kabarnya dari Nabi, dua kewajiban: taslim, nyerah, kabul dan terima. Wis gak usah disoal, gak usah ditakon, mosok yo apa ceritane, yo apa carane, ndak usah. Kok taslim kan kabul. Kita nggih sami'na wa ata'na, sudah. Ya, akan mendapatkan gelar yang tinggi, derajat yang tinggi seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tadi keterangan sing barokah, amin ya rabbal. Kita akhiri dengan doa maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyina wa sallim. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa tashahadu min ali man awsafu wa yujibu wa yuhayyu lana wallahu qadana alayhi ma yusabil qalu minna wa yakunu lana lakinna hubban bisabaini qad arabati sabati rabbina wa hadana wa idzilna bin wa tadhana la fawaidi fakrina wa rajana lil wahidil ahadil alayhi la ilaha وتعزمنا بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بمصطفى من أجل دعوانا دلنا دلنا يا دخلنا بهذه الدنيا في أخرانا أصلنا لنا أحوال في ذنبنا ولا تؤاخذ بنا أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب القطانا أرنا بفضل منك دعاء أحمد في بهجة عين رضا درعانا والهدي في كل حال حبلنا وحبال من وزع ومن والانا والمسلمين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا نحن بين يديك لا ترانا ولقد رجوناك فحقق سننا واسمع بربك يا سميع دعانا وتلنا سنة طه في بك والأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس لنا واشف عافية مرضانا واغفر لنا حاجات واصل ختمنا عند الممات وأصلح العقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا ربي واجمعنا واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يرجوننا للمصطفى صل عليه وآله ما حركت الحسبان صلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة في الندر القبول والثمن كل سنة مأمول جيسة رسول الله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa rabbatina lana subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.